Saudara, sengketa lahan antara Kandar, seorang warga desa Keramas, Kecamatan Mandur, Kabupaten Landak dengan PT Satria Multi Sukses atau SMS, kini memasuki tahap kasasi di Mahkamah Agung. Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Pontianak telah memperkuat putusan Pengadilan Negeri Ngabang yang memenangkan Kandar sebagai pemilik sah lahan seluas 43,3 hektar. Pemilik lahan berharap kasasi di Mahkamah Agung berpihak kepadanya. Saudara, setelah Pengadilan Tinggi Pontianak memperkuat putusan Pengadilan Negeri Ngabang yang memenangkan Kandar sebagai pemilik sah lahan seluas 43,3 hektar atas gugatan terhadap PT SMS, kini kasus tersebut memasuki kasasi di Mahkamah Agung. Kuasa hukum warga, Kartius, menegaskan perjuangan hukum ini menunjukkan bahwa tidak selamanya gajah menang melawan semut. Gugatan ini terjadi karena PT SMS menguasai lahan warga melalui hak guna usaha sejak tahun 2009 yang tidak pernah mengelolanya selama 15 tahun. Kartius menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengajukan memori kasasi dan berharap Mahkamah Agung tetap berpihak kepada keadilan dan masyarakat kecil. Seperti saya katakan, sering kalau melawan perusahaan ini kan ya seperti gajah melawan semut. Tapi saya punya buku, ada buku saya itu, tidak selamanya gajah itu menang melawan semut. Ada sewaktu-waktu gajah itu kalah melawan semut, begitu. Nah, kami sudah membuktikan dan kami berterima kasih menaruh hormat kepada Ketua Majelis dan anggota Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Ngabang yang betul-betul meneliti, melihat kondisi di lapangan, mengkaji semua alat bukti yang mereka memutuskan mengabulkan gugatan penggugat. Itu hebat. Kami berterima kasih dan menghormat kepada ketiga majelis hakim di Pengadilan Negeri Ngabang. Termasuk banding kami pun, banding mereka pun dimenangkan oleh penggugat. Jadi kami juga berterima kasih menaruh hormat kepada majelis hakim di Pengadilan Tinggi Pontianak yang menolak banding tergugat. Nah, itu semoga di kasasi ini dengan berbagai alat bukti yang kuat dan cukup serta sidang lapangan, ya kita berharap ya Hakim Agung di Mahkamah Agung juga menguatkan baik putusan Pengadilan Negeri Ngabang maupun menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak. Itu harapan kita. Semoga di negeri ini masih ada keadilan dan merasa berpihak kepada masyarakat kecil yang betul-betul haknya diperkosa, dirampas, dan tidak dihargai oleh perusahaan, terutama PT SMS. Ini kita yang berharap. Walaupun ada orang mengatakan bahwa di negeri ini sedang ya tidak baik-baik saja atau hukum itu sedang abu-abu, tapi bagi saya, bagi kami, tim kami bersama Pak Saju dan kawan-kawan, kami yakin masih ada hakim penegak hukum yang berhati nurani, berpihak kepada kebenaran dan berpihak pada keadilan dan memperhatikan orang kecil yang betul-betul haknya diperkosa oleh PT SMS. Sementara itu, anggota tim kuasa hukum warga, yaitu Franciscus Saju, menjelaskan pada tahun 2009 Kandar menyerahkan lahannya kepada PT SMS dengan kesepakatan bagi hasil 20-80. Namun hingga kini tak ada Rp1 pun yang diterima pemilik tanah dari hasil pengelolaan lahan. PT SMS dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pihaknya juga telah mencoba bernegosiasi, namun tidak membuahkan hasil, sehingga membawa perkara ini ke pengadilan. Intisarinya yang ingin disampaikan adalah bahwa kami mewakili prinsipal kemarin yang menggugat PT SMS, ya, dalam hal ini ada perbuatan melawan hukum, ya, yang menyandera tanah klien kami yang diserahkan pada tahun 2009, ya, dan tidak pernah digarap sampai dengan tahun 2024, ya. Waktu penyerahan itu ada perjanjian namanya bahwa ada pembagian hasil 20-80. Atas dasar itulah klien kami mau menyerahkan sebenarnya tanah itu kepada PT SMS. Tapi dalam faktanya, dalam kenyataannya, dalam realitanya itu
tidak pernah terjadi, tanah itu tidak pernah digarap. Saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Hakim di Ngabang dan Yang Mulia juga Hakim Tinggi di Pontianak. Dan harapan saya, Yang Mulia Kasasi di Mahkamah Agung tetap berpihak kepada saya, karena saya merasa saya benar dan saya juga merasa perusahaan itu memang salah. Jadi harapan saya meminta keadilan yang seadil-adilnya, dan harapan saya juga kepada pihak perusahaan harus bertanggung jawab dan mengganti kerugian saya, karena saya sudah dibohong-bohongi dan dijebak menyerahkan lahan itu ternyata tidak dikelola. Dan apapun dalil-dalil perusahaan itu menuduhkan kepada saya sebagai penghalang-halangi dan sebagai yang lain-lainnya, itu tidak benar. Jadi harapan saya mendapatkan di negeri ini keadilan yang seadil-adilnya. Untuk diketahui, 3 tuntutan warga kepada PT Satria Multi Sukses, yakni pertama, realisasi untuk bagi hasil 20/80 tanpa potongan operasional. Kedua, perawatan dan pengelolaan lahan sawit yang sudah ditanami. Dan yang ketiga, pengembalian lahan jika PT SMS tidak bersedia memenuhi tuntutan tersebut. Tim Liputan Ruai TV mewartakan.